Ya, kami ucapkan kepada Romo, Bapak Ibu dan teman-teman OMK serta seluruh umat di Paroki Santo Mikael Pangkalan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Ya, kami mengucapkan Amin. selamat datang dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu, teman-teman OMK dan semua umat yang mengikuti acara APP daring ini melalui Zoom meeting dan juga yang bergabung dalam live streaming di kanal Paroki Santo Mikael Pangkalan. Bapak Ibu, teman-teman OMK, pada malam ini kita semua mengikuti pertemuan APP daring pada masa Prapaskah di Paroki Santo Mikael Pangkalan, Adi Sucipto, dengan tema besar yang diambil yaitu bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, dari tema besar yang sudah diambil akan dibagi menjadi 3 inti yang nantinya akan dilaksanakan dalam 4 pertemuan, yaitu yang pertama, pentingnya memaknai tema bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam kehidupan. Tema ini akan dibahas pada malam ini dan pertemuan yang ketiga. Yang kedua, memahami doa dan mati raga sebagai sarana olah rohani yang akan dibahas pada pertemuan kedua. Dan yang ketiga, mempersiapkan perayaan Paskah supaya lebih bermakna dalam pelaksanaannya. Pertemuan ini akan dilaksanakan pada minggu keempat. Selama pertemuan ini, umat yang hadir diharapkan terlibat secara aktif dengan cara menuliskan pertanyaan pada kolom komentar Zoom meeting dan kolom komentar live streaming melalui kanal YouTube Paroki Pangkalan. Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Saya mempersilakan Mbak Ningrum untuk memimpin doanya. Ya, baik. Terima kasih, Christina. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai pertemuan APP yang pertama pada malam hari ini, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan pada kami, umat Paroki Santo Mikael Pangkalan, dimanapun kami berada. Puji syukur atas rahmat kesehatan yang telah Engkau berikan hingga pada kesempatan ini kami dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa retret agung ini. Bimbinglah dan tuntunlah kami supaya kami dapat menghayati dan melaksanakan masa pertobatan ini dengan sepenuh hati. Dengan pengantaraan Kristus Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya baik Bapak Ibu dan teman-teman OMK, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada pertemuan APP yang pertama ini. Monggo kepada Romo Martinus Joko Lolono kami persilahkan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sugeng dalu berkah dalem. Jadi ada 19 yang ada di sini dan ada 12 di YouTube channel, jadi ada sekitar 30 orang. Dah oke niki yang pertemuan lingkungan wis nyiapke snack wis oke niki. Nang kene nggunakan nyiapke snack. Baik, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Kita bersama-sama ingin memaknai masa Prapaskah ini supaya lebih bermakna dan nantinya bisa membantu kita untuk lebih mengolah kehidupan kita. Saya mau membuka permenungan ini dengan perbandingan seperti ini. Kalau kita punya TV rusak, kita pergi ke tempat elektronik. Kalau kita punya
motor rusak kita pergi ke bengkel. Di bengkel itu yang diurusi adalah bagian motor, mesin dan sebagainya. Di rumah sakit yang diurusi adalah bagian-bagian seperti halnya apa namanya kena virus macam-macam. Jadi itu urusannya sendiri-sendiri. Sementara di dalam gereja yang diurus adalah masalah batin. Batin itu apa? Batin itu nggak ada bentuknya, tapi ya itu mempengaruhi. Anda semua pernah mengalami yang namanya batin yang goncang. Kata orang, batin yang goncang entah karena apa? Karena kekecewaan, entah karena kebanggaan, entah karena kebencian, macam-macam. Nah, gereja menyediakan begitu banyak sarana untuk mengolah supaya batin kita itu, bahasa Jawanya wangkot. Wangkot ini pun apa? Pak Toto, Herut Sabtoto, wangkot ini pun apa, Pak? Kuat, Romo. Wangkot itu kuat, tahan banting. Jadi kuat dan tahan banting itu membantu, memungkinkan kita untuk jadi orang yang lalu bermakna, lalu berarti, lalu bertumbuh dalam Kristus, dan yang diungkapkan di dalam tema kita itu berbuah di dalam kehidupan. Nah, masa 40 hari, masa Prapaskah ini bisa saja kita lewati begitu saja, lewat begitu saja. Tetapi juga kita bisa memaknainya dengan lebih dalam di dalam perjumpaan kita seperti ini. Nanti besok kita memulainya dengan masa Prapaskah. Sebenarnya ini hanya pengantar, nanti yang lebih mendalam akan kita bicarakan dalam 3 pertemuan berikut, yaitu pertemuan dengan Suster Yosita, nanti pada tanggal 3, lalu pertemuan dengan teman-teman dari tim kemasyarakatan, Pak Kelik dan teman-teman, tanggal 10, dan yang terakhir nanti bersama dengan Romo Wondo kita akan menyiapkan Paskah. Paskah sudah hampir datang. Nah, mari kita memulai merenungkan sedikit, saya ngajak kita merenungkan persiapan Prapaskah. Ketinggal nggih? Gambar ibu-ibu di sini. Ini rambutnya Bu Esther. Ya, itu Ningrum sudah tahu itu Bu Esther karena suaranya. Prapaskah dan kebahagiaan. Jadi tadi saya mengatakan tentang wangkot, tentang jiwa yang kuat. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di bagian akhir ya, kita Prapaskah dan kebahagiaan. Jadi kita ini mau mengadakan Prapaskah supaya orang itu tahu bahwa ada nilai-nilai, bahwa kebahagiaan tidak ada di luar sana tapi di dalam diri. Nanti kalau kita mau merenungkan seperti halnya saudara-saudari kita Muslim, yang namanya mati raga, yang namanya puasa, itu membuat kita tahu bahwa tidak berarti mendapatkan kebahagiaan, bukan berarti mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi mampu mengolah batin kita. Persiapan Prapaskah 2001, Paroki Santo Mikael Pangkalan TNI AU. Dua hal penting yang kita rayakan, kita pikirkan, kita renungkan di masa Prapaskah ini adalah, pertama adalah melakukan mati raga. Mati raga apa? Puasa. Mati raga apa? Apa namanya yang disebut sebagai pantang. Mati raga apa? Mengurangi hal-hal yang intinya dua. Mati raga itu ada dua halnya. Pertama adalah menambahi mengurangi yang buruk, menambahi yang baik. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngurang-ngurangi karo nambah-nambahi. Mengurangi yang buruk, menambahi yang baik. Mati raga, mengurangi yang buruk, menambahi yang baik. Saya menambah berat badan, gampang. Nah, hal yang kedua adalah mengembangkan bela rasa. Setelah melakukan mati raga tidak berarti hanya mencari untuk diri sendiri. Mati raga yang mencari untuk diri sendiri itu ya jatuh ke dalam egoisme. Hanya mencari untuk kepentingan saya. Tapi mati raga itu diupayakan supaya dengan mengurangi untuk diri saya sendiri, saya bisa berbagi bagi yang lain. Jadi ingat, Prapaskah adalah tentang melakukan mati raga dan mengembangkan bela rasa. Kalau kembali ke gambaran awal tadi, kalau di bengkel yang diurusi adalah mesin. Kalau di rumah sakit yang diurusi adalah fisik. Kalau di elektronik ya yang diurusi adalah masalah kabel dan sebagainya. Tetapi kalau di sini yang diurusi adalah batin kita. Menyediakan, membuat batin kita sadar bahwa ada sesuatu yang bisa dikurangi dari gaya hidup kita, supaya kita tetap bisa bahagia meskipun tidak mendapatkan sesuatu yang hebat, mewah. Lalu yang kedua, mengembangkan bela rasa,
yang sering saya katakan dan menjadi penekanan dalam renungan-renungan saya adalah bela rasa itu artinya saya bahagia karena boleh menjadi sumber kebahagiaan orang lain. Itu tolong diingat. Saya bahagia karena boleh menjadi sumber kebahagiaan orang lain. Itulah bela rasa. Lalu mengembangkan hati ya tadi ya. Itu dua hal tadi diupayakan supaya hati manusia nanti pada hari-hari biasa tidak terikat kepada keinginan-keinginan untuk mendapatkan semuanya, tapi terikat oleh kesadaran bahwa apapun yang saya lakukan itu adalah untuk kebaikan saya, dan saya tetap sadar bahwa saya bertanggung jawab untuk kebaikan orang lain. Maka memiliki hati yang baru. Nanti di dalam malam Paskah itu salah satu lagu yang sangat terkenal, saya lupa menyanyikannya, tapi Tuhan akan mengambil hati yang lama dan memberi kita hati yang baru. Intinya hati yang baru itu apa? Aku tak harus mendapatkan semua yang kuingini, dan yang kedua, aku dipanggil Tuhan untuk ikut membahagiakan yang lain. Mengasihi, membahagiakan yang lain. Nah, untuk itu banyak orang sekarang ini mempunyai mimpi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan mimpi tadi. Harus mendapatkan semua yang sadar bahwa saya harus menjadi sumber kebahagiaan bagi yang lain. Mimpi orang zaman sekarang apa? Mimpi yang kadang-kadang tidak masuk akal itu adalah menjadi sultan. Sekarang terkenal dengan sultan. Jadi sultan artinya orang yang kaya, yang hebat. Atau yang kedua adalah menjadi crazy rich. Itu wong sing sugih saedane-edane, itu crazy rich, sekaya, uangnya tidak berseri katanya. Pak Toto itu bisa menyatakan duitnya di seri. Mimpi kita itu. Mimpi orang umum biasanya seperti itu, tapi kita mimpinya adalah yang tadi. Saya sadar, saya tidak perlu mendapatkan semuanya, tetapi saya tetap bisa membahagiakan orang lain. Karena dalam banyak kasus, orang yang ingin mendapatkan semuanya tanpa berbela rasa, tidak akan bahagia. Nah, maka pertanyaannya, mana yang normal? Sifat mana yang normal? Yang ingin kita kembangkan yang mana? Atau saya dikenal karena saya kaya, atau saya boleh mendapatkan apa yang saya inginkan, atau biarkan setiap orang menikmati hasil kerjanya masing-masing, yang membuat orang kadang-kadang lalu jatuh ke dalam begitu banyak hal yang menghalalkan berbagai macam cara untuk senang, untuk kaya, untuk bahagia, korupsi, lalu ngemplang sana, ngemplang sini, dan sebagainya. Atau sifat yang dulu orang mengatakan mangan orang mangan waton kumpul, yang artinya tetap hidup adalah kesempatan untuk berbagi. Atau sejatining wong urip mono migunani tumraping liyan, yang berarti kesejatian hidup dialami ketika hidup kita berguna untuk orang lain. Atau dalam kitab suci, di dalam suratnya Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita, menangislah dengan mereka yang menangis. Nanti kita akan merenungkan ini, tentang berbagi, tentang maknanya bahagia, tentang makna berbagi hidup. Ini nanti dari Pak Keli dan teman-teman, selama ini gereja sudah berbuat apa saja sih untuk kebahagiaan orang lain, di dalam berbagai bentuk pelayanan atau di dalam berbagai bentuk berbagi kepada sesama. Bersukacita dengan mereka yang bersukacita, menangislah dengan mereka yang menangis. Nah, Paus Fransiskus itu sok cute. Ya, ini gambarnya pakai pegang ini selfie. Paus Fransiskus menyatakan bahwa mati raga dan berbela rasa itu terlahir dari 3 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan menerima kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kemampuan untuk pengharapan. Bahwa kalau saya kehilangan sesuatu untuk orang lain, saya tetap akan mendapatkannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Kalau hidup saya lebih sedikit, lebih susah, itu bukan berarti dunia berakhir. Tetapi bahwa itu pun bisa menjadi sarana bagi saya untuk lebih mendapatkan kebahagiaan. Tentang kebahagiaan. Yang ketiga adalah mengasihi.
Mengasihi seperti yang saya katakan tadi, kok saya itu menemukan banyak hal, banyak kasus dalam kehidupan saya. Nanti mungkin Anda juga bisa berbagi bahwa dengan mengasihi kita merasakan ada kebahagiaan. Bahagia karena boleh menjadi sumber kebahagiaan orang lain. Suatu hari saya memberikan pengakuan dosa di sebuah rumah di sebuah daerah di Jogja. Lalu suatu ketika saya menerima itu ada satu anak umur kelas 6 SD kalau nggak salah. Lalu dia mengaku dosa, awal-awal tampak sedih, lalu saya sedikit menghiburnya, saya mengangkat hatinya dan sebagainya. Dan ketika selesai, saya ngomong sama dia, jangan lupa tersenyum ya Dek. Lalu dia senang sekali. Dan ketika dia mau keluar, dia sudah membuka pintu, dia membalik kepada saya mengatakan, Romo, saya boleh memeluk Romo? Nah, saya merasakan, oh berarti ini ada ketersentuhan. Dan ketika ada ketersentuhan itu mengasihi, membawa kebahagiaan bagi diri kita. Saya pikir Bapak Ibu yang punya anak masing-masing juga punya pengalaman bahagia karena boleh membahagiakan anak, bahagia karena boleh membahagiakan pasangan dan sebagainya. Baik, masih ada beberapa. Nah, apa artinya menerima kehendak Tuhan? Beberapa hal yang kita gambar saja ini. Nah, pandemi mengajarkan bahwa dalam menerima kehendak Tuhan, pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Ini yang diungkapkan oleh saya, tapi juga saya belajar dari Paus Fransiskus. Pandemi mengajarkan bahwa banyak orang bisa hidup lebih sederhana. Sekarang ini akhir pekan nggak harus ke mall. Nonton film nggak harus ke bioskop. Atau makan nggak harus mewah. Karena mewah sekarang bahaya juga di restoran macam-macam. Atau liburan nggak harus keluar kota. Atau bahan masakan rupanya bisa nanam sendiri di rumah. Orang bisa hidup lebih sederhana. Inilah mati raga. Kalau tidak hati-hati, kita itu kan terbawa oleh pola hidup, gaya hidup yang membuat kita merasa bahwa saya harus mendapatkan sesuatu yang mewah, yang menjamin kebahagiaan saya. Enggak. Pandemi mengajarkan bahwa saya bisa hidup lebih sederhana. Nah, kalau Paus Fransiskus mengatakan demikian, Prapaskah adalah waktu untuk percaya, untuk menyambut Tuhan di dalam hidup kita dan mengizinkan Dia untuk berdiam di antara kita. Puasa melibatkan pembebasan dari semua yang membebani kita, seperti konsumerisme atau kelebihan informasi, apakah benar atau salah, untuk membuka pintu hati kita kepada Dia yang datang kepada kita, miskin dalam segala hal, namun penuh kasih karunia dan kebenaran, Anak Allah, Juru Selamat kita. Saya hanya mau mengatakan bahwa Paus Fransiskus mengajarkan kepada kita, dalam arti tertentu, Prapaskah kali ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk, meski hidup lebih sederhana, hidup kita bisa lebih banyak cinta. Kata siapa itu ya, lagunya Slank itu. Hidup sederhana, tak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor. Dia mengatakan bahwa kita dalam masa Prapaskah ini bisa belajar hidup lebih sederhana tetapi penuh cinta. Hal yang kedua, setelah kita memiliki hidup yang menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang membuat kita hidup lebih sederhana, yang kedua adalah memiliki pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu seperti air hidup yang memungkinkan kita untuk terus melangkah melanjutkan peziarahan kita. Bahwa di depan sana, meskipun sekarang sulit, tetap ada sesuatu. Pengharapan itu memungkinkan kita untuk terus melangkah di tengah hidup yang penuh ketidakpastian. Paus Fransiskus mengatakan demikian. Di masa-masa sulit ini, ketika segala sesuatu tampak rapuh dan tidak pasti, mungkin tampak menantang untuk berbicara tentang harapan. Padahal, masa Prapaskah justru merupakan musim pengharapan. Saat kita kembali kepada Tuhan yang dengan sabar terus memelihara ciptaannya yang
selama ini sering kita perlakukan dengan tidak benar. Dan sadar bahwa Paskah nanti adalah tentang Tuhan mengampuni dosa saya dengan wafat di kayu salib. Artinya Dia mau sengsara untuk mencintai kita. Dan dalam konteks kita, dalam kehidupan kita, kalau kita hidup sedikit lebih susah, apakah berarti kita merasa Tuhan tidak mencintai kita? Di masa-masa sulit ini, ketika segala sesuatu tampak rapuh dan tidak pasti, mungkin tampak menantang, tetapi disinilah pengharapan iman kita diuji. Nah, Bapak Ibu, pengharapan itu seperti hal yang berikutnya. Setelah berpengharapan, kita memiliki cinta sebagai buah pertobatan. Cinta sebagai buah pertobatan itu membantu kita untuk merenungkan ini loh. Di sini dulu ada lagu itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepada... Lagunya siapa saya lupa. Yang intinya mau mengatakan bahwa kita itu bertobat, kita itu mati raga bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi pertobatan dan mati raga kita harus membuat kita menjadi orang yang lebih berbela rasa, lebih mengasihi. Mati raga tidak berguna kalau itu sekedar mengharapkan surga bagi diri kita sendiri. Mati raga seorang Kristiani selalu memperhatikan dua motivasi, yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan dan sesama. Oleh karenanya berbagai upaya belas kasih yang kita lakukan memiliki makna lebih daripada mencari surga untuk diri sendiri. Mati raga kita adalah sarana bagi kita untuk memaknai bahwa saya sudah diberi cukup dan saya bisa memberi. Itulah yang diungkapkan dengan APP. Maka APP itu ungkapannya dari Monsinyur Kardinal Darmo Yuwono dulu mengatakan sithik ora ditampe akeh saya pikoleh, artinya sedikit banyak itu bukan masalah, tapi yang jelas adalah tentang kerelaan hati, memberi dari kerelaan hati. Mati raga kita adalah sarana bagi kita untuk memaknai bahwa saya sudah diberi cukup dan saya bisa memberi. Maka kalaupun tidak ada surga dan neraka, saya senang, saya bahagia, saya bisa berbuat baik. Tapi tentu bahwa kita sebagai orang beriman, kita percaya surga dan neraka, tetapi bukan pertama-tama hanya untuk mendapatkan surga. Saya sadar berbuat baik itu adalah baik. Saya tahu bahwa berbuat baik itu adalah baik. Bahwa berbuat baik itu membahagiakan saya. Yaitu prapaskah ya Bapak Ibu. 3 hal, yaitu menerima kehendak Tuhan. Yang kedua adalah bahwa saya memiliki pengharapan. Dan yang ketiga adalah saya semakin mampu mencintai. Kata orang, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia. Dunia ini cukup untuk 7 turunan, tetapi tidak cukup untuk 1 orang yang serakah. Maka mari kita membuka hati kita, bahwa kita ini meskipun mungkin kekurangan, tetapi kita masih bisa berbagi kok, kita masih bisa memberi kok, kita masih bisa berbuat sesuatu untuk orang lain kok. Nah, itulah masa prapaskah membangun dalam diri kita untuk tidak menjadi orang yang berpikir bahwa saya satu-satunya orang yang kesulitan, saya satu-satunya orang yang menderita. Saya bisa berbuat sesuatu, dan dengan berbuat sesuatu itu membuahkan cinta, membuahkan kebahagiaan. Bahwa kalau saya kebahagiaan bukan berarti saya mendapatkan semuanya, tapi kebahagiaan dalam banyak kasus, dalam banyak kisah adalah ketika saya bisa berbagi sesuatu. Kalau Anda mendengarkan kisah-kisah yang kami bagikan di dalam ceritaku bareng Tuhan itu, Anda akan melihat bahwa di sana misalnya Pak Temo itu bahagia kok bisa menjadi seorang katekis, atau Mas Wisnu bahagia kok bisa melayani di gereja, Mas Jeto dengan kisahnya, Pak Oktav dengan kisahnya. Bahwa dalam hidup ini membuka hati, membiarkan hati kita memiliki cinta dan berbagi itu adalah sebuah kebahagiaan. Paus Fransiskus mengatakan cinta adalah anugerah yang memberi makna kepada
kehidupan kita. Atau cinta memungkinkan kita untuk memandang mereka yang membutuhkan sebagai anggota keluarga kita, sebagai teman, saudara, dan saudari. Jangan bilang kalau cinta itu hanyalah laki-laki perempuan, atau cinta itu hanya masalah Valentine, karena saya tidak merayakan. Hanya bersama Romo Wonto dan Mas Wisnu di sini, ditemani 2 anjing kecil. Tapi masalah cinta adalah masalah yang membuat kita ini tetap merasa hidup saya bermakna. Yang membuat hidup saya itu merasa saya ini hidup untuk berbagi. Hidup saya ini bukan useless, tidak berguna sama sekali, tapi hidup saya ini meaningful, bermakna, penuh makna. Dan itu kebahagiaan. Nah, maka diungkapkan oleh Paus Fransiskus, jumlah kecil jika diberikan dengan cinta tidak pernah berakhir, tapi menjadi sumber kehidupan dan kebahagiaan. Saya itu membayangkan simbah-simbah tua, rokok ngelinting, seorang bapak tua di sebuah gubuk di tengah sawahnya, sambil merokok sebatang rokok lintingan berseru lirik. Terima kasih Tuhan. Engkau memberiku cukup untuk merawat keluargaku sampai hari ini. Mungkin Anda masing-masing juga bisa bersyukur, Tuhan, terima kasih Engkau memberi saya cukup untuk merawat keluargaku sampai hari ini. Ini kan sama dengan ungkapan migunani tumraping lian. Migunani tumraping lian itu bahasa Indonesia ini berguna untuk orang lain, atau ini, kedaulat itu motonya kedaulatan rakyat. Koran kedaulatan rakyat migunani tumraping lian. Nah, demikian Bapak Ibu, ini renungan pertama Prapaskah kita. Nanti saya di bagian akhir akan memberi pengumuman tentang proses yang akan kita jalani di masa Prapaskah, tapi mari kita ngobrol. Ini obrolan saja, bukan pertanyaan, tapi obrolan tentang pemaknaan Paskah. Paskah adalah tentang mati raga dan bela rasa. Mati raga dan bela rasa itu bertumbuh dalam 3 hal, yaitu menerima kehendak Tuhan, memiliki pengharapan, dan berbagi cinta. Monggo kalau ada, saya kembalikan kepada kedua pembawa acara. Ya, terima kasih banyak Romo untuk materinya. Ya, semoga dari sekilas tadi itu bisa lebih menguatkan kita supaya benar-benar mempersiapkan Paskah kita dengan baik ya. Karena nggak kerasa ternyata Paskah tahun ini kita masih harus di rumah sama seperti tahun lalu. Semoga ya bisa menguatkan kita. Sebelum ke prosesi tanya jawab, kita merenungkan yang sudah diberitakan Romo tadi dengan lagu-lagu ya. Saya akan melakukan share screen.
Unmute dulu. Belum di Christine di unmute. Ya, sepertinya. Mic-nya belum nyala gitu. Terima kasih Mbak Christine untuk lagunya. Ya, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Romo, bisa menuliskan di chat room atau dapat mengaktifkan mikrofon dan berdiskusi langsung pada room Zoom ini. Monggo. Tanya boleh, Romo? Monggo, Pak. Romo, ini ada satu pemikiran saya, tetapi mungkin kurang bermutu ya. Nanti kita mohon Romo untuk memberikan penjelasan. Saya ingin bertanya, misalnya seorang yang kaya raya itu beragama Kristiani. Kemudian hasil kekayaannya itu mungkin dari koruptor atau yang tidak bagus yang lainnya. Kalau dia berbagi atau berbela rasa dengan yang membutuhkan, bagi yang membutuhkan itu mungkin menerima dengan senang hati karena tidak tahu apa yang dihasilkan oleh seorang yang kaya tersebut. Pemanaannya, kadarnya bagaimana Romo mengenai makna bela rasa dari yang orang kaya di pemerintahan atau di instansi tertentu begitu Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Toto. Di dalam ajaran moral Gereja Katolik dikatakan demikian bahwa tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya berbagi, tetapi dengan cara mencuri. Itu tidak menghalalkan caranya, korupsinya. Tidak bisa dibenarkan bahwa korupsi untuk membantu orang lain. Dulu juga, ya itu hukumnya dalam agama apapun tidak bisa dibenarkan. Tujuan tidak menghalalkan cara. Nanti kalau, makanya salah satu yang memang dalam kasus-kasus korupsi, itu dalam banyak hal yang ditunjukkan adalah bahwa orang-orang itu baik. Kenapa orang-orang yang koruptor itu baik? Ya gampang, duit wong liya ngopo. Tidak kesulitan untuk mencarinya. Atau yang kedua, sebenarnya orang yang korupsi itu juga memiliki, dalam bahasa Inggris itu feeling guilty, perasaan bersalah. Merasa bersalah, maka untuk membayar rasa bersalah itu dia melakukan kebaikan. Itu sebenarnya pengen nyogok Tuhan dalam bahasa tertentu supaya hilang perasaan bersalahnya. Tetapi apakah berarti dengan membayar, dengan berbuat baik itu, berbuat sesuatu untuk orang lain itu tumbuh dari bela rasa? Ya enggak. Karena korupsinya itu sendiri sudah menyengsarakan orang. Misalnya kasus yang terakhir itu Menteri Sosial itu. Dia korupsi tetapi uangnya itu sebenarnya kan dari orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Itu jadi tidak bisa yang namanya tujuan menghalalkan cara. Gitu Pak Toto. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Matur nuwun. Monggo Pak, siapa? Mohon maaf memotong Romo dan Pak Andre. Ya, karena ternyata di sini live chat untuk di YouTube belum bisa digunakan, kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Romo, silakan menghubungi saya atau ke Mbak Ningrum atau ke peserta yang ikut di sini supaya nanti pertanyaannya bisa kami tanyakan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Ya. Monggo, silakan Pak Andre mungkin tadi. Ini terdengar ini Romo, saya nggak tahu. Yeah. Ya, saya agak terlambat tadi gabungnya
Jadi seperti ngendikane Romo tadi, kalau misalnya di masa Prapaskah ini seperti kata punya KR tadi, prinsipnya KR migunani tumraping liyan. Saya kira meskipun saya nggak tahu apa panitia sudah berpikir ke ini untuk panitia Paskah, karena memang situasi pandemi kita diharapkan untuk tidak langsung bertemu. Mungkin ada kegiatan yang sifatnya sukarela, kita mengumpulkan apa bentuknya, misalnya dana dan lain sebagainya dari umat kita untuk umat kita juga. Jadi saya kira pengurus lingkungan yang sudah persis tahu anggota warganya yang sangat membutuhkan, mungkin bisa kita sharingkan dari kumpulan, meskipun mungkin tidak banyak, tapi ini wujud dari apa yang menjadi renungan pada masa Prapaskah ini. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Ini praktis sekali, Pak Andri. Sejauh saya tahu dari panitia Paskah tahun ini lebih fokus kepada perayaannya yang juga tidak mudah, perayaan di masa ini. Sementara untuk perhatian kepada yang kesulitan itu kita lakukan kemarin di masa Natal. Kita tetap akan melakukan yang namanya APP. APP tahun ini dan tahun lalu setahu saya tahu itu 50% dikelola oleh paroki untuk melakukan karya-karya seperti karitatif, seperti modal usaha dan sebagainya. Itu masih ada. Sementara perhatian yang akan kita lakukan lebih nanti adalah untuk memberikan paket-paket Natal, paket Paskah kepada simbah-simbah sing raiso ning gereja. Mereka yang umur 70 tahun ke atas, meskipun sekarang juga kabeh ada ning gereja. Tapi nanti saya mau mengusahakan, nanti saya akan memberitahukan kemungkinan nanti di akhir Maret kita akan mencoba, di awal Maret kita akan coba izin lagi supaya bisa ibadat bersama. Karena melihat sekarang ini trennya menurun di Jogja ini. Oh iya, makasih. Nanti tetap APP tetap ada, kalengnya sudah dibagikan di lingkungan-lingkungan, sudah diupayakan. Begitu tampaknya ya. Oh iya. Iya, makasih Romo. Mungkin sudah ada yang ngirim ke Ningrum atau Mbak Christine. Oh, Romo, ini tadi ada yang menitip pertanyaan. Coba saya sampaikan, Romo. Ya. Ya, intinya begini, Romo. Kenapa muncul APP atau mengapa ada APP di masa Prapaskah seperti itu, Romo? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, aksi puasa pembangunan itu adalah upaya yang dilakukan pertama dulu sekitar tahun 70-an itu, ketika itu Keuskupan Agung Semarang memiliki yang namanya Dilsos, yaitu Delegatus Sosial, untuk membantu mereka yang kesulitan dan bagaimana membantu mereka yang kesulitan, entah itu usaha, entah itu tentang kesehatan, entah itu masalah-masalah. Maka pada waktu itu diupayakan itu aksi puasa pembangunan yang dimulai memang dari Keuskupan Agung Semarang dan berkembang di hampir semua keuskupan di Indonesia ini. Aksi puasa pembangunan. Yang intinya adalah kita setelah mengurangi tadi makan, macam-macam itu, dana yang kita kurangi itu bisa kita kumpulkan untuk apa? Untuk membantu mereka yang kekurangan. Maka dana APP itu umumnya adalah untuk mengembangkan sosial ekonomi masyarakat. Maka muncullah kelompok yang disebut sebagai pengembangan sosial ekonomi, PSE. Pengembangan sosial ekonomi ini di berbagai jajaran tingkatan, sebenarnya di paroki juga ada dana sekian untuk memberi mereka, tapi kalau tidak cukup maka minta ke Vikepan. Kalau ke Vikepan tidak cukup, meminta ke keuskupan. Kalau keuskupan tidak cukup, bisa minta ke nasional. Artinya yang ya rasional dan sebagainya, kebutuhannya bisa diikuti nasional. Kalau nasional nggak cukup, minta Tuhan Allah.
Artinya kita mengusahakan supaya dana itu digunakan untuk pengembangan sosial ekonomi. Meskipun juga ada sekian yang dibantukan untuk mereka yang misalnya kalau di Kevikepan itu ada dana untuk pendidikan. Misalnya untuk mereka yang menjalani studi di tingkat akhir atau untuk macam-macam. Ada begitu banyak hal. Juga dulu kesehatan macam-macam. Hanya sekarang kan kesehatan sungguh sangat terbantu dengan BPJS kesehatan. Kalau dulu benar-benar orang mengatakan mlebu rumah sakit ini ngejak kiri zaman dulu. Sekarang bisa terbantu. Tapi juga dulu PSE sangat membantu dalam dana untuk kesehatan. Begitu. Ini dari Mas Wisnu. Di chat ya. Ini Wisnu ini sebenarnya Pak Cuncun. Romo, kenapa puasa kita berbeda dengan puasa saudara kita yang Muslim? Bapak Ibu, puasa kita memang berbeda dengan yang Muslim dan berbedanya lebih mudah bagi kita. Jadi puasa kita ya hanya 2 kali dan itu pun bisa sangat kiak-kiok. Tetapi intinya adalah yang bagi orang-orang Barat pada waktu itu sudah sesuatu yang mengurangi. Karena mereka dalam banyak, ini kan agama Kristen, Katolik itu kan sebenarnya dari daerah Israel yang adalah Asia, tapi berkembang dan besarnya di daerah Roma. Sehingga mereka itu makan yang paling susah itu adalah kalau tidak ada daging. Maka mereka umumnya hanya mengurangi daging. Itu adalah sarana masa prapaskah itu tidak bisa makan daging sama sekali. Itulah yang disebut sebagai pantang. Dan mengurangi daging pun itu makanya kalau di dalam tradisi orang-orang Amerika Latin, orang di Eropa beberapa tempat itu malam ini adalah malam karnival namanya. Karnival itu dari kata karnos karnis yang artinya daging. Malam ini adalah malam waktu mereka menghabiskan daging yang mereka simpan. Sehingga selama 40 hari nanti mereka tidak makan daging sama sekali. Nah, sementara untuk kita, hal itu tidak umum. Zaman-zaman yang lalu, mangan daging jarang, pemeneh harus pantang daging itu mudah sekali. Maka kita diminta untuk membuat pantang yang lebih sederhana untuk kita masing-masing. Memang Keuskupan Semarang tidak memberi detail yang sangat detail karena memang dalam arti tertentu iman Katolik membantu orang untuk berpikir lebih dewasa melampaui hukum. Karena untuk orang Islam kalau tidak melakukan ini maka hukumnya ini, kalau tidak melakukan ini maka hukumnya ini, kalau melakukan ini pahalanya ini dan sebagainya. Sementara untuk hal yang kita bicarakan malam hari ini, kita lebih berpikir kepada bahwa kita ini sedang ingin mengolah batin kita. Maka hanya dibiarkan menjadi proses pengolahan masing-masing keluarga dan masing-masing pribadi. Maka pertobatan di masa Prapaskah untuk Gereja Katolik dan masa pandemi ini diharapkan bisa menjadi tempat sarana bagi keluarga-keluarga untuk berpikir tentang bagaimana toh mengembangkan hidup rohani keluarga saya, entah lebih banyak doa bersama, entah lebih banyak membaca kitab suci, entah mengurangi makan di hari apa. Dan 2 tahun terakhir memang hukumnya menjadi lebih pasti oleh Keuskupan Agung Semarang, yaitu bahwa puasanya itu Rabu Abu dan Jumat Agung hanya sekali makan. Dan kalau dulu kan kata-katanya sekali makan kenyang, yang lainnya 5 kali makan tidak kenyang. Atau apa? Tapi sekarang menjadi sekali makan kenyang, sekali saja. Nah itu yang dipikir kapan makannya monggo. Itu hal yang ditawarkan oleh Keuskupan. Dan bahkan aturannya adalah lebih lagi hari Jumat itu adalah pantang daging untuk sepanjang tahun. Kalau mau diikuti itu ajaran yang sekarang sedang mulai digalakkan yaitu pantang daging hari Jumat. Biasanya Jumatan, mereka Jumatan, kita makan daging. Begitu. Kalau ada yang lain mungkin mau menambahkan atau mau menambahkan pertanyaan, monggo. Iya, malam. Ini tadi ada yang bertanya lewat saya.
di masa Prapaskah ini kan sering disebut dengan masa retret agung. Nah, itu kenapa kok disebut masa retret agung gitu alasannya? Gitu, Romo. Baik, terima kasih. Retreat itu artinya retreat. Retreat itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya mengundurkan diri. Saya mau mengundurkan diri dari keramaian, dari my normal life, hidup saya yang normal. Lalu saya membuat cara-cara hidup yang tidak senormal biasanya, supaya saya bisa mengolah batin saya. Retreat itu seperti halnya rekoleksi itu sarana untuk kembali ke belakang. Kalau kita lihat busur panah itu loh, ditarik ke belakang, entah itu menyesali dosa, entah itu lebih banyak doa, entah itu lebih banyak mati raga, supaya saya batinnya terasah. Mati raga itu kan masalahnya saya siap hidup susah. Lalu APP itu masalahnya saya siap berbagi dengan yang lain. Dengan cara demikian hati saya terasah, supaya ketika saya lepaskan, hidup saya lebih bermakna di hari esok. Karena hidup, bahasanya seorang filsuf itu, karena hidup yang tidak direfleksikan, hidup yang tidak diasah hatinya, menjadi hidup yang tidak bermakna. Bisa jadi kalau tanpa menarik ke belakang, tanpa retret itu, kita hidupnya akan normal-normal saja. Adalah normal bagi saya kalau tidak berbagi. Adalah normal bagi keluarga saya kalau tidak biasa doa bareng. Adalah normal bagi kami kalau kami hidupnya hanya demi kepentingan keluarga saya sendiri. Maka retret adalah kata-katanya, ya saya pengen hidup saya buat tidak senormal biasanya, supaya hati saya lebih terasah. Menjadi hati yang lebih mudah berbagi, menjadi hati yang tidak rakus, menjadi hati yang lebih mudah bahagia dalam arti tertentu. Gitu. Maka retret agung kenapa? Karena retret biasanya cuma 8 hari dan sebagainya, tapi agung karena waktunya yang cukup panjang. Dan retret masa Prapaskah itu menariknya, ini karena dibuat oleh orang Barat yang dulunya tidak tahan dengan, dalam arti tertentu, tidak tahan dengan panjang banget, maka sebenarnya pada masa Prapaskah, hari Minggu adalah hari pesta. Jadi itu bedanya. Minggu itu bebas. Itu Minggu itu masa di mana lepas dari, jadi kalau dihitung 40 harinya itu dikurangi dengan 7 minggu itu. Di antara besok masa Rabu Abu sampai dengan malam Paskah itu jumlahnya 47-48, maka pasnya itu adalah ketika dikurangi 7 minggu. Minggunya itu minggu dalam arti tertentu tidak terikat oleh hukum Prapaskah. Begitu. Ada yang lain? Pak Andri tadi mau buka, saya pikir mau tanya lagi. Monggo, siapa? Iya, saya mau bertanya pertanyaan pribadi nih, Romo. Kan seperti yang kita ketahui, kalau saat ini kita ada di masa pandemi, di mana orang-orang itu merasa kalau saya sendiri saja susah, bagaimana saya akan menolong orang lain gitu, Romo. Pasti adalah sedikit sekali perasaan kita yang seperti itu, Romo. Nah, selama masa Prapaskah ini, bagaimana menurutnya Romo itu untuk cara kita pribadi itu mengasah kepekaan kita kalau ada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita sendiri. Begitu Romo pertanyaan pribadi saya. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih. Jadi susah atau senang itu relatif. Bagi mereka yang memang kesulitan secara ekonomi dan sebagainya, itu dalam arti tertentu ada begitu banyak bantuan, dan juga gereja menyiapkan beberapa bantuan. Kalau memang memungkinkan, besok maka minggu ketiga kita akan belajar tentang sosial kemasyarakatan di paroki ini, yang juga tentu akan berbicara tentang bagaimana mengakses dana-dana sosial yang ada di gereja. Itu salah satunya. Yang kedua, tetapi kan senang atau susah itu kalau dalam konteks saya lebih bicara soal bagaimana hati.
batin seseorang itu memaknai susah atau senang. Dalam bahasa umum orang mengatakan kalau kamu selalu melihat ke atas, ya kamu akan merasa bahwa kamu itu hidupnya susah. Jadi kalau kamu bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang yang dalam arti itu memiliki kehidupan yang susah, maka kamu akan melihat bahwa standarmu terlalu tinggi untuk bahagia. Padahal tidak ada alasan untuk tidak kebahagiaan itu tanpa alasan. Dalam arti tentu saya mau mengatakan bahwa kalau tidak hati-hati, saat ini kita sebenarnya diajari untuk sadar bahwa dengan masa pandemi ini ada begitu banyak kesulitan yang dialami orang lain dan juga diri kita, tetapi bukan berarti dengan demikian kita sama sekali tidak bisa bahagia. Ada begitu banyak pengalaman di mana orang tetap bisa mengalami kebahagiaan dalam situasi ini. Sementara kepekaan kepada orang lain, ya kalau saya mau mengatakan salah satu yang kita kembangkan di paroki ini adalah paling tidak kita membiarkan kita memiliki kebiasaan doa. Di gereja saya biasa memimpin misa harian dengan Romo Wondo dan Mas Wisnu itu, kami mendoakan orang-orang yang ada di paroki, mereka yang kesulitan, tenaga kesehatan, macam-macam. Sementara untuk umat, maka pada masa Prapaskah ini kami membagikan doa untuk keluarga-keluarga. Dan saya mohon, kita mohon, tolong juga diselipkan doa untuk mereka yang sedang kesulitan. Maka dengan berpikir, dengan mendoakan, melihat orang lain yang kesulitan, kita sadar kita itu bukan biondi, kita tidak sendirian kalau kita sedang sulit. Juga bahwa orang lain mungkin mengalami kehidupan yang lebih sulit, tetapi belum tentu mereka tidak lebih bahagia. Ada tuh. Maka itu yang dulu kita senangi dengan film Keluarga Cemara itu kan. Film lawas, mungkin kalian berdua belum tahu. Film Keluarga Cemara itu menggambarkan bahwa entah senang, entah kaya, entah miskin, kita tetap bisa bahagia. Entah kaya, entah miskin, kita tetap bahagia. Jangan lupa bahagia. Nah, itu yang kita kembangkan. Hanya memang ya soal bahagia, soal tidak menerima hidup atau tidak, itu kan pilihan pribadi. Maka Paulus tadi mengatakan dengan sangat baik, upaya berbela rasa dan mati raga itu lahir dari kesadaran bahwa saya bisa menerima kehidupan saya. Begitu, Mari, Christine. Ada yang lain? Kita sampai 8:30 ya, masih ada waktu. Selamat malam, Romo. Ini sinten, Bu C ini sinten? Kapti Bu Murtolo. Bu Murtolo, monggo. Iya. Selamat malam, Mbak Christine. Saya ingin sharing tentang persiapan diri menjalankan masa Prapaskah tahun ini. Monggo. Dalam masa pandemi ini, memang ini suatu ujian dari kita. Kita boleh merasa menahan diri dalam melakukan segala sesuatu yang dibatasi. Kita sudah bisa tidak pergi-pergi, kita sudah bisa hidup sederhana, seperti tadi yang Romo sampaikan, menerima kehendak Tuhan. Kita sudah menerima kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini, kami menerima, kami tidak merasa ini adalah suatu ujian yang berat, ini adalah suatu Tuhan menghukum kita, itu tidak. Tapi karena ini justru akan mengingatkan kepada kita bahwa kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu sungguh baik. Kita ingin menyucikan diri, semakin menyadari, bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kita selama dalam perjalanan hidup ini, terlebih dalam sisa perjalanan hidup ini. Betapa baiknya Tuhan kepada kita yang selalu menyertai kita dalam situasi apapun. Kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa, tapi tetap optimis bahwa hidup ini tetap berjalan dan tetap semangat menjalankan. Dalam usia yang boleh puasa dan bantang kan usia di bawah 60 tahun, tapi kita yang udah usia 60 tahun ke atas, bukan berarti terus saenake dhewe, maksudnya bukan wis ora wajib, tapi bukan kalau Nanti pinten itu aja kayak 40 tuh.
Makanya pribadi saya, wong saya masih doyan makan, saya sehat, ngapa saya kok terus seenaknya sendiri? Kami juga ingin bermati raga seperti yang lain, yaitu memperdalam iman rohani kita, mengembangkan rohani kita, berdoa, rosario, devosi, gitu selalu kita lakukan. Ini tadi saya juga terlambat masuk karena novena bersama dengan ini, Romo. Saya punya grup di Kristiani se-Jogja, kami novena bersama selama 9 hari, ini sudah masuk hari yang kelima. Jadi tadi makanya saya mengikutinya Romo ini terlambat. Terima kasih Romo karena kami sudah mempersiapkan diri, semoga persiapan hati kita untuk menjalankan Prapaskah ini sungguh diterima Tuhan, dan apa yang menjadi keinginan kita sungguh Tuhan akan merestui dan mengabulkannya. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih. Monggo Mbak Christine. Ya, terima kasih Bu Murtolo yang sudah berbagi pengalamannya. Semoga pengalaman Bu Murtolo juga bisa membawa kita, menyemangati kita supaya mempersiapkan masa Paskah ini lebih baik lagi. Untuk sekarang, untuk saat ini, kolom komentar di live streaming YouTube sudah bisa digunakan, jadi dipersilakan yang menonton dan memiliki pertanyaan, boleh langsung diketikkan pertanyaannya. Begitu. Baik, saya mau menambahkan sedikit. Saya menemukan buku ini, saya tadi membaca tapi lupa. Ini judulnya Sukacita dan Harapan, Refleksi Pastoral Sosial 40 tahun APP. Di sini diceritakan, tadi saya mungkin sedikit salah tentang APP. APP di Indonesia dimulai tahun 1969. APP adalah gerakan tobat bersama di kalangan umat dengan tujuan memurnikan kehidupan Kristiani melalui pertobatan dan amal. Di gereja-gereja dan sekolah-sekolah dikumpulkan dirma untuk proyek-proyek sosial dan pengembangan. Hakikat APP pada dasarnya adalah pembaruan dan pertobatan. Jadi dimulai tahun 69. Dan fungsinya berapa? Ada banyak tadi yang sudah saya katakan tadi. Mungkin ada yang mengirim ke Christine atau ini Romo, ada yang mengirimkan pertanyaan ke saya. Ini dari Mbak Yudit. Ya, mungkin coba saya bacakan ya Romo. Sebagai umat Kristiani, kita diharapkan itu tidak bisa hidup istilahnya hidup susah gitu. Jadi tidak harus selalu senang atau selalu sejalan dengan keinginan kita. Misalnya jika kita dimusuhi oleh orang seperti itu. Nah, sebagai anak muda ini rasanya masih susah buat menjalankan kayak kok kita dimusuhi orang tuh kita kenapa? Ya udah mungkin dia ada masalah, tapi saya merasa tidak ada masalah seperti itu Romo. Nah ini Mbak Yudit tanya mungkin bagaimana kita dapat menjalani hidup sebagai umat Kristiani yang baik jika suatu saat ada di dalam kondisi seperti itu. Begitu Romo. Iya. Baik, terima kasih Yudit. Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa jadi orang Katolik memang harus kuat, tetapi bukan berarti kita ini pencari kesulitan. Kita itu bukan pencinta penderitaan. Tapi kalau penderitaan datang, kita kuat. Nah, yang kedua, tadi yang ditanyakan adalah masalah kalau kita disusahi, diberi permusuhan oleh orang lain, apakah kita harus memusuhi? Pertama-tama, maka kita ingat ungkapan Yesus yang mengatakan, kasihilah musuhmu.
paling tidak saya tidak membuat permusuhan dalam batin saya, karena saya tahu itu bukan tujuan saya ada. Jadi intinya mau mengatakan bahwa tujuan manusia, umat Kristiani ada di dunia adalah karena ingin berbagi cinta kasih. Gandrung marang katresnan, jatuh cinta kepada kedamaian, cinta kasih, dan sebagainya. Maka ketika dibuat susah oleh orang lain, bukan pertama-tama kita diminta untuk membalas, tapi bahwa saya pertama-tama harus mencari cara untuk perdamaian, untuk membawa perdamaian. Dan dalam arti tertentu kan ungkapannya dulu sangat sangat naif juga, dikatakan kalau kamu ditampar pipi kiri, mana itu kebalik ya, ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kirimu. Itu ungkapannya seperti ini, kalau saya menampar kamu dengan pipi kanan, dengan tangan kanan, dengan pipi kanan, dengan tangan kanan, itu artinya tangan saya akan pergi ke sini, dan muka saya ke sini. Saya harus memberikan ini supaya tangan saya, kalau saya memberikan pipi kiri, maka dia harus ke sini, membalik ke sini, artinya ke sini, membalik. Ada masa di mana ketika saya memberikan diri itu, dia akan berefleksi. Saya tidak membalas, tetapi saya menyiapkan diri untuk perdamaian. Supaya dia, orang lain itu, memiliki kesempatan untuk juga mencari damai. Kalau hal ini sangat dihidupi, bukan oleh orang Katolik, tetapi oleh orang Hindu, itu Mahatma Gandhi. Dia itu mengembangkan yang namanya ahimsa. Kerjasama, berjuang untuk mencari perdamaian tanpa permusuhan. Saya pertama-tama tidak mencari musuh dalam hidup ini, saya mencari perdamaian. Maka usahanya adalah supaya saya berhasil membawa perdamaian. Caranya bagaimana, Romo? Bagaimana kita dapat hidup sebagai umat Kristiani di tengah berbagai permusuhan yang ada? Ya, di tengah-tengah hate speech misalnya, ya kita menawarkan berbagai budaya perdamaian. Di tengah-tengah orang yang suka ngerumpi misalnya, kita belajar untuk diam, mencoba mencari cara untuk perdamaian dan kebaikan. Ya memang ini adalah hal yang ideal, tetapi moral Katolik mengajarkan tentang yang ideal supaya kita tidak menjadi orang yang menawarkan permusuhan dan perlawanan. Nah itu yang saya katakan. Ketika itu yang penting adalah bahwa kamu berupaya untuk membawa damai, tidak membalasnya dengan membenci, apalagi gantian membuat orang lain sengsara. Itu kan kebencian, itu kan intinya saya senang kalau orang lain itu sedih. Sementara kita kan tujuannya adalah saya bahagia kalau boleh membahagiakan orang lain. Kalau dalam kitab Mazmur dikatakan sebenarnya ungkapannya janganlah bertengkar, jangan sampai amarahmu tidak padam sebelum matahari tenggelam. Maka intinya mari kita membuat perdamaian hari ini juga. Kalau dipertahankan sampai besok, jadinya permusuhan yang berkepanjangan. Begitu, mungkin tidak bisa menjawab secara detail, tapi gambarannya seperti itu. Oke, baik Romo. Ini Yuditnya mendengarkan lewat YouTube tadi katanya. Oke, terima kasih. Lalu ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat Zoom, Romo. Coba saya bacakan. Dari Ibu Veronica Dewi. Mohon izin Romo ingin bertanya tentang tips dari Romo tentang cara menahan godaan pantang dan puasa. Terima kasih. Ya, itu soal pribadi ya. Bagi saya, kalau saya sendiri, ya berat juga sih sebenarnya. Tapi itu kan soal niat ya. Soal kita memiliki, ini adalah kesempatan bagi saya untuk menahan, untuk mempertahankan dalam arti tertentu. Nah, perbedaannya dengan orang Muslim ketika mereka berpuasa adalah bahwa mereka mencari sesuatu pahala. Jadi kalau orang Muslim itu kan saya berpuasa untuk mendapatkan pahala. Sementara bagi orang Katolik, saya berpuasa supaya hidup saya lebih bisa terarah pada Tuhan. Karena saya sadar sebenarnya sudah begitu banyak cinta Tuhan yang diberikan pada saya. Dengan berpuasa dan berpantang, saya bisa mengarahkan hati saya, diri saya, supaya lebih bisa mencintai.
dalam bahasa tertentu memberi ruang kosong dalam batin saya untuk bisa mencintai. Maka motivasinya itu yang pertama-tama diingat, disadari bahwa saya motivasinya bukan pertama-tama supaya selesai saja, supaya sah saja, tetapi supaya saya hatinya terolah. Maka diingat dulu motivasinya. Bahwa pantang dan puasa itu mengubah hati orang, iya. Sebenarnya kalau mau lebih dalam lagi ya pantangnya harus 40 hari. Kalau mau diniati sama sekali kayak itu, karena itu akan mengingatkan kita bahwa pada waktunya saya tidak makan daging, ya saya ada saat di mana benar-benar hidup saya itu direm gitu. Ada rem gitu. Meskipun memang cuma sehari pun itu sebenarnya ada saat-saat di mana hati saya itu dibantu untuk ngerem dari segala hal-hal yang saya inginkan. Dan dengan demikian saya ditumbuhkan dalam kerohanian. Sadar ya, misalnya siang-siang mau makan bakso, iya, ini pantang daging. Ada yang direm. Sehingga supaya kita ini sadar bahwa hidup kita tidak harus serakah dengan keinginan terus-menerus. Bahwa hidup tidak harus mendapatkan yang diinginkan. Apa, Bu? Bakso B2 itu nggak pernah sampai tempat saya, Bu. Hanya untuk mengatakan bahwa ada ruang di mana hati saya ini diolah, saatnya saya diolah. Nah itu, jadi ada maknanya. Kadang-kadang kita hanya mengatakannya sebagai formalitas. Formalitas itu artinya yang penting kelakuan. Ikut misa pun dalam arti tertentu kadang-kadang kita jadi formalitas. Yang penting misa. Tapi tidak sadar bahwa dengan misa saya diubah hatinya. Ya, karena seperti di awal tadi saya katakan, di gereja yang diolah adalah masalah batin. Begitu. Selanjutnya mungkin saya baca saja ya. Romo, kalau dalam berbuat baik di luar kita selalu berusaha melakukannya, tapi sementara dalam keluarga sendiri mungkin belum beres, semisal mungkin ada gesekan dengan pasangan, atau mungkin menyimpan rasa jengkel sama anak, itu bagaimana, Romo? Ya, bagaimanapun itu yang bagi saya itu gampang. Itu kenapa Romo-Romo itu tidak menikah, lebih mudah. Salah satunya adalah tidak mungkin keluarganya dilihat. Keluarga dalam arti kalau saya menikah, misalnya saya sedang bertengkar dengan istri saya lalu berbicara tentang kesetiaan, bicara tentang cinta kasih, ya susah. hanya beliau. Tetapi lebih daripada itu saya mengatakan bahwa ya makanya dari itu dalam keluarga tentu juga tidak semuanya mudah. Tetapi bahwa masa prapaskah ini menyadarkan kepada kita harus ada saatnya saya memperbaiki relasi. Harus ada saatnya saya memperbaiki relasi. Bahwa yang namanya pertengkaran, permusuhan itu ada, kesulitan itu ada, dan nanti itu pembicaraannya lebih dalam di dalam kasus tentang pernikahan. Tetapi intinya di dalam keluarga-keluarga selalu ada masalah, tetapi di dalam keluarga-keluarga ungkapan dalam kitab suci tadi cantik bahwa jangan sampai menyala amarahmu sampai matahari terbenam. Nantinya ya berproses, mau berproses. Rasa jengkel itu normal. Saya tadi tidak terlalu setuju dengan Bu Murtono tadi, misalnya tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah, tidak boleh jengkel, enggak. Itu semua boleh, tapi jangan lama-lama. Nangkap enggak? Jengkel itu boleh, saya marah itu ada, tapi jangan lama-lama. Karena dari situ kita tahu bahwa ya kita manusiawi. Kalau kita tidak mengatakan tidak boleh mengeluh, yo tetap saja ada waktunya. Hati kita itu masih hati manusia yang kadang mengeluh. Nah, itu Bu, saya mengatakan jengkel, marah itu. Dan dalam arti tertentu, kita tahu di dalam ajaran Katolik pun, dalam ajaran umum itu juga dikatakan bahwa manusia itu hanya bisa mengurus, sebenarnya hanya bisa mengurus perasaan sendiri. Kita sendirilah yang berkuasa atas perasaan kita. Nah, masa prapaskah dari awal saya mengatakan itu membuat kita mempunyai ruang di dalam batin kita yang memungkinkan kita untuk tadi membuka diri kepada cinta kasih, pengharapan, dan kepada kehendak Tuhan. Itu Bu Esther. Ya.
Pastor ini kalau ketawa di mana-mana aman. Semua orang langsung tahu. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang masih mau disampaikan lagi. Masih ada waktu nggih ini, Romo? Iya. Romo, ini di kolom komentar live streaming ada yang bertanya dari Lukas Raya. Selamat malam Romo, saya merasa puasa orang Katolik itu lebih susah. Tadi informasinya makan sekali, tetapi apakah minum boleh berkali-kali? Mengapa tidak sekalian puasa total seperti orang Muslim? Begitu Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di dalam ajaran Katolik tentang puasa dan pantang seperti yang sudah kita tahu, itu adalah bahwa apa yang dituliskan di sana menjadi garis yang diikuti bersama. Sementara hal-hal yang lain silahkan ditambahkan di dalam diri pribadi, di dalam komunitas, keluarga, atau di dalam lingkungan. Mengapa tidak seperti seorang Islam? Ya memang itu bukan tradisi kita. Itu yang menjadi tradisi kita yang diajarkan oleh para misionaris, yaitu romo-romo yang dari Belanda sana yang dulu ke sini. Dan memang itu tradisi yang lebih sederhana memang untuk kita, tetapi dalam prakteknya pantang daging 40 hari juga nggak mudah. Kalau mau. Dan itu menjadi pilihan, bukan paksaan. Pilihan, bukan paksaan. Tetapi ada pokok-pokok yang harus dikerjakan. Nah, mengapa tidak seperti yang lain? Ya, saya mengatakan kalau Anda melakukan seperti orang Muslim pun tidak salah. Tapi itu bukan aturan umum yang kita kerjakan. Ya itu apa dalam arti tertentu itu sedikit susahnya karena kita mengikuti aturan dari atas ya. Tapi kalau kita mau membuatnya di dalam konteks lebih kecil, silahkan di dalam keluarga bisa dikerjakan, bisa dilakukan demikian. Pantang garam misalnya, pernah pantang garam, tapi yang nggak kemakan malah. Atau misalnya apapun, itu hal yang, kalau orang Jawa kan punya tradisi yang bisa dikembangkan, ngerowot, mutih, ngebleng, apa meneh. Pantang lampu atau apa. Begitu. Lalu saya sedikit menambahkan, ini besok pagi itu kan kita Rabu Abu. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau masih ada saya jawab, kalau tidak saya menambahkan untuk hal-hal praktis. Belum Romo. Oke. Belum ada. Baik, besok itu kan Rabu Abu. Makna abu, saya terangkan sedikit. Mengapa Rabu Abu memakai abu? Namanya juga Rabu Abu soalnya. Kalau Rabu tanah pakai tanah. Rabu Abu itu karena ada dua. Pemaknaannya pertama adalah bahwa itu dipakai oleh orang-orang Israel pada waktu itu sebagai wujud pertobatan. Jadi kalau Anda mengingat kisah Yunus yang lagunya Yunus di perut ikan prok-prok gitu. Nah, itu kan mengingatkan kita bahwa ketika itu orang-orang Niniwe ketika mereka mau bertobat mereka tidur di atas abu. Duduk dan tidur di atas abu itu intinya pertobatan. Maka abu adalah pertobatan, maka nanti ketika Anda dikepiuri atau Anda mengepiuri, ketika sekarang tahun ini tidak pakai tanda salib di sini karena alasannya sederhana, tangan Romo belum tentu steril dari virus, mata Anda juga belum tentu steril dari virus. Dekat dengan mata maka hati-hati, maka kita hanya mengepiurkan abu di kepala. Tapi kalau dalam keluarga mungkin lebih safe ya, bapak memberi pada ibu, ibu kepada bapak, dan sebagainya. Itu sudah dibagikan ke lingkungan-lingkungan. Nah, lalu makna kedua adalah bahwa kita ini dulunya dari abu itu kan kecil kayak debu ya. Sadar seperti yang dikatakan dalam kitab suci itu mengatakan, ya kamu itu dulunya adalah debu dan kembali kepada debu. Abu kembali menjadi abu. Kita ini manusia yang sangat sederhana, semoga kita bisa mengembangkan kebaikan meskipun hidup kita sederhana. Saya yang hanya hidup sementara ini, semoga bermakna. Gitu.
Lalu ini hal-hal praktis yang ingin saya katakan karena juga berhubungan dengan persiapan perayaan Paskah kita setelah kedaulatan rakyat, Migunan itu meraping lian, maka ada beberapa hal. Agenda Prapaskah kita, Rabu Abu jelas. Ketua atau pengurus lingkungan dimohon mengambil abu yang telah diberkati tanggal 14 sore. Kemarin sudah, hampir semua lingkungan sudah mengambil, kecuali Pangkalan karena Pangkalan akan misa di sini. Gereja akan mengadakan misa online besok jam 6 sore. Seluruh umat dipersilakan mengikuti perayaan Ekaristi yang disiarkan online melalui kanal YouTube Gereja Pangkalan. Nanti di tengah-tengah ketika setelah khotbah akan ada ritual yang seperti biasa kita memberikan tanda salib di kepala, tetapi di Batok sekarang pindah di mengepiurkan abu di kepala. Itu lalu Anda masing-masing dalam keluarga diberi kesempatan untuk saling membuat tanda salib atau apa. Kalau mau membuat tanda salib, abu itu susah nanti kalau dibuat tanda salib, maka perlu ditambahi air sedikit supaya bisa lengket di kepala. Itu nanti ada kesempatannya seperti itu. Pada saat misa online, kepala keluarga boleh membuat tanda salib dengan abu pada dahi atau menaburkannya pada kepala dengan mengucap bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau ungkapan lain, kamu dari abu dan akan kembali kepada abu. Kamu dari debu akan kembali kepada debu. Mulai tanggal 17 Februari sampai Minggu Paskah ada estafet doa dari tim pendampingan keluarga yang sudah diterima lembaran doanya dan lilinnya. Silakan dibagikan, diestafetkan di dalam lingkungan. Lingkungan-lingkungan yang besar mendapatkan 2, lingkungan-lingkungan yang kecil kebagian 2 kali mungkin nanti. Tolong didoakan seluruh umat, juga umat yang sedang mengalami pandemi COVID. Ada yang masih kena, juga ada yang keluarganya kena. Dan juga jangan lupa mendoakan Romo. Supaya sekali saya mendoakan, saya didoakan. Supaya kurus, misalnya. Nah, kurus kok. Lalu saya sedang mengusahakan nanti bersama dengan Bapak Kabintal pada bulan Maret mengusahakan diperkenankannya misa offline kembali. Kemarin kita berhenti karena di dalam kompleks itu merah membara, sekarang agak mereda, juga di luar umat beberapa ada yang kena, ada yang tetangganya kena, tapi hari-hari ini tampaknya sudah mereda, maka saya berharap nanti Maret bisa, sehingga April ketika kita Paskahan, kita bisa mengusahakan bisa Paskahan offline meskipun mungkin jumlahnya seperti kemarin. Kalau perayaannya menjadi offline, maka ada 4 lingkungan yang merayakan Kamis Putih, dengan masing-masing lingkungan sekitar 60-70 orang. Lalu 4 lingkungan merayakan Jumat Agung, 4 lingkungan malam Paskah, 4 lingkungan Paskah pagi. Maka setiap lingkungan minimal merayakan 2 kali misa. Secara hukum, Keuskupan Agung Semarang mengatakan sebenarnya hanya diminta minimal 1 kali Anda merayakan misa di Trihari Suci untuk masa pandemi ini. Tapi kalau diadakan misa online, maka masing-masing hanya 1 kali misa. Seperti kita bicarakan kemudian. Saya harap nanti bulan Maret akan dibantu dan boleh mendapatkan izin misa offline. Kita masih punya beberapa pertemuan setelah ini, seperti dikatakan tadi oleh Christine dan Ninggrum, yaitu bahwa ada Suster Yosita yang akan mengajar tentang doa dan materaga sebagai sarana olah rohani. Ada sosial kemasyarakatan bersama dengan Pak Heru Sabtoto sebagai moderatornya nanti akan bicara tentang sosial kemasyarakatan di Paroki Pangkalan, dan yang terakhir bersama dengan Romo Wondo nanti akan ada slide dengan warna-warni seperti biasa. Nanti temanya adalah makna liturgi Paskah untuk iman Katolik. Nah, terakhir selamat memasuki Prapaskah, Tuhan memberkati. Matur nuwun. Oke. Kembali MC. Terima kasih banyak Romo untuk materi yang dikasih. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan bertanya untuk meramaikan acara pada hari ini.
Mungkin sekian dulu ya Romo untuk hari ini. Ya, saya ngomong sebentar. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya dan Pak Cuncun dan tim pewartaan dan OMK dan tim streaming, kami mencoba untuk membuat sesuatu seperti ini. Kalau ini diterima dengan baik, maka kita akan melanjutkannya dalam proses-proses berikutnya. Dan rupanya yang ikut tidak sedikit. Ini di Zoom ada 22, dengan 22 itu banyak yang berdua, bertiga. Di YouTube itu ada 24 tadi sampai 25, maka sekitar 50 orang lebih. Maka saya rasa ini diterima dengan baik. Nanti kita lanjutkan, meskipun dengan keterbatasan kita tetap bisa bertemu. Itu ada, oh alah, dari tadi nomor yang tidak jelas tadi, 1 JNN dan sebagainya tadi, Pak Sigit. Pak Sigit dari Magelang bisa ikut. Pak Sunar tadi juga ada dari Jakarta bisa ikut. Kita bisa mengembangkan ini. Terima kasih, rasa-rasanya berguna dan semoga membantu kita untuk tetap merasakan masih bisa bersekutu dalam doa dan pendalaman iman. Terima kasih. Sampai jumpa tanggal 3 bersama Suster Yosinta. Romo, maaf. Sebelum menutup, tadi kita membuka dengan doa. Kiranya Romo berkenan untuk menutup doa dan sekaligus memberi berkat. Jadi yang mendengarkan juga semoga nyantol lah kayak gitu Romo. Baik, terima kasih. Saya minta Pak Sigit mimpin doa, saya memberi berkat. Siap. Nih, Pak Prodiakom. Enggak, Pak. Silahkan mimpin doa Pak Sigit, suaranya belum keluar. Unmute dulu. Ini udah keluar, Romo? Silakan mimpin doa. Ampun, Pak. Ya. Halo, Sigit. Oke, Romo. Mari, Romo izin Bapak Ibu kita akhiri kegiatan kita malam ini yang luar biasa ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena berkat-Mu yang sangat luar biasa ini yang curahkan kepada paroki kami, Santo Mikael, sehingga pada malam hari ini di masa kami akan melaksanakan pertobatan Rabu Abu besok, selalu Engkau curahkan berkat-berkat-Mu pada kami. Semoga pertobatan-pertobatan kami menjadi nyata di dalam langkah kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita mohon berkat. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Dan semua hidup dan perjuangan kita, juga saudara-saudari kita yang kita bawa dalam doa, mereka yang sedang mengalami kesulitan, para tenaga medis yang mengupayakan kebaikan, mereka yang mengalami kesepian karena kesendirian, diberkati, dibimbing, dan dilindungi